Sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Masa Romawi. Di dalam sejarah perkembangan HPI, tampaknya perdagangan pada tahap permulaan adalah pertukaran barang atau barter. Dengan orang asing lah yang melahirkan kaidah-kaidah HPI. Pada zaman Romawi kuno, segala persoalan yang timbul sebagai akibat hubungan antara orang Romawi dan pedagang asing diselesaikan oleh hakim pengadilan khusus disebut praetor peregrinis. Hukum yang digunakan oleh hakim tersebut pada dasarnya adalah hukum yang berlaku bagi para cives Romawi, yaitu ius civiles yang telah disesuaikan dengan pergaulan internasional. Ius civiles yang telah diadaptasi untuk hubungan internasional itu kemudian disebut grantium. Yang kedua, masa pertumbuhan asas personal abad 6 sampai 10 Masehi. Pada akhir abad 6, Kaisar Romawi ditaklukkan bangsa barbar dari Eropa. Bekas wilayah Kaisar Romawi diduduki berbagai suku bangsa yang satu dengan yang lainnya berbeda secara genealogis. Kedudukan ius civile menjadi kurang penting karena masing-masing suku bangsa tersebut tetap memberlakukan hukum personal, hukum keluarga, serta hukum agamanya masing-masing di daerah yang didudukinya. Dengan demikian, prinsip teritorial telah berubah menjadi prinsip personal. Di dalam prinsip personal, hukum yang berlaku digantungkan pada pribadi yang bersangkutan, sehingga dalam wilayah tertentu mungkin akan berlaku beberapa hukum yang sekaligus. Yang kedua, pertumbuhan asas teritorial abad ke-11 sampai 12 Masehi. Di kawasan Eropa Utara terjadi peralihan struktur masyarakat genealogis ke masyarakat teritorial, tampak dari tumbuhnya unit-unit masyarakat yang feodalistis, khususnya di wilayah Inggris, Prancis, dan Jerman sekarang. Semakin banyak tuan tanah atau landlord yang berkuasa dan memberlakukan hukum mereka sendiri terhadap semua orang dan semua hubungan hukum yang berlangsung di wilayahnya. Dengan perkataan lain, tidak ada pengakuan terhadap hak-hak asing. Hak yang dimiliki orang asing dapat begitu saja dicabut penguasa, sehingga dalam keadaan demikian HPI tidak berkembang sama sekali. Sejarah HPI, perkembangan teori statuta di Italia abad ke-13 sampai 15. Seiring makin berkembangnya perdagangan antara warga kota-kota di Italia, penerapan asas teritorial tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu peninjauan kembali. Situasi ini mendorong para ahli hukum Italia untuk mencari asas-asas hukum yang dianggap lebih adil dan wajar. Usaha yang dilakukan adalah dengan membuat tafsiran baru dan menyempurnakan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum Romawi. Dalam mencari dasar hukum yang baru untuk mengatur hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, ini mengacu kepada Corpus Iuris Dei Justianus. Mereka menemukan suatu kaidah yang dimulai dengan kata Cuntos popules quae clementiae nostrae regit imperium. Semua bangsa di bawah kekuasaan kami. Di dalam teks kodeks tersebut ditemukan glose Aquarius 1128. Berdasarkan doktrin statuta tersebut, kemudian dikembangkan metode berpikir HPI sebagai berikut. 1. Apabila persoalan HPI yang dihadapi menyangkut persoalan statuta benda, maka harus diselesaikan di tempat benda itu berada. 2. Apabila persoalan HPI yang dihadapkan berkaitan dengan statuta personal, maka harus diselesaikan di tempat statuta personal itu berada, lex domisili. 3. Apabila personal HPI yang dihadap berkenaan dengan bentuk dan atau akibat dari suatu perbuatan hukum, maka bentuk dan akibat perbuatan hukum itu harus pada kaidah-kaidah di tempat di mana perbuatan dilakukan. Teori statuta Prancis abad ke-16. Pada abad ke-16, provinsi-provinsi di Perancis memiliki hukum tersendiri yang disebut Coutum, yang pada hakikatnya sama dengan statuta karena ada keanekaragaman Coutum tersebut dan makin meningkat perdagangan antar provinsi, maka konflik hukum antar provinsi meningkat pula. Dalam keadaan demikian, beberapa ahli hukum Perancis seperti Charles Dumoulin dan Bertrand de Argentre berusaha dalam teori statuta dan menerapkan di Perancis dengan beberapa modifikasi. Charles Dumoulin memperluas pengertian statuta personal hingga mencakup pilihan hukum sebagai hukum yang seharusnya berlaku dalam perjanjian. Menurut Bertrand de Argentre, yang harus diperluas itu adalah statuta realia, sehingga diutamakan bukanlah otonomi para pihak, melainkan otonomi provinsi. Ia tetap mengakui ada statuta yang benar-benar merupakan statuta personalia. Teori statuta di negara Belanda abad 17. Teori Argentre ternyata diikuti para sarjana hukum Belanda setelah pembebasan dari penjajahan Spanyol. Pada saat itu, segi kedaulatan sangat ditekankan. Hukum yang dibuat negara berlaku secara mutlak di dalam wilayah negara tersebut. Prinsip dasar yang digunakan penganut teori statuta di negara Belanda adalah kedaulatan eksklusif negara. Berdasarkan sejarah de Agrente, Ulrich Huber mengajukan 3 prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara HPI sebagai berikut. 1. Hukum dari suatu negara mempunyai daya berlaku yang mutlak hanya di dalam batas-batas wilayah kedaulatan saja. 2. Semua orang, baik yang menetap maupun sementara yang berbeda di wilayah suatu negara berdaulat harus menjadi subjek hukum dari negara itu. 3. Berdasarkan alasan sopan santun antara negara, diakui pula bahwa setiap pemerintah negara yang berdaulat mengakui hukum yang sudah berlaku di negara asalnya. Akan tetapi
sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara yang memberikan pengakuan itu. Terakhir adalah teori-teori modern. Pada abad ke-19, pemikiran HPI mengalami kemajuan berkat adanya usaha dari 3 orang pakar hukum, yaitu Joseph Story, Frederick Carl von Savigny, dan Pascal Mancini. Titik tolak pandangan von Savigny adalah bahwa suatu hubungan hukum yang sama harus memberi penyelesaian yang sama pula, baik bila diputuskan oleh hakim negara A maupun negara B. Maka penyelesaian soal-soal yang menyangkut unsur-unsur asing pun hendak diatur sedemikian rupa sehingga putusan juga akan sama di mana-mana. Mancini berpendapat bahwa hukum personil seorang ditentukan oleh nasionalitas. Pendapat Mancini menjadi dasar mazhab Italia berkembang. Kemudian menurut mazhab Italia ada 2 macam kaidah dalam setiap sistem hukum, yaitu kaidah hukum yang menyangkut kepentingan perseorangan